Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih terus mendukung channel ini, sehingga kita masih tetap bersemangat untuk memberikan semua motivasi dan solusi atas permasalahan yang hari ini kita hadapi. Oke, hari ini kita pengen membahas yang mungkin hari ini menjadi sebuah permasalahan panjang, yang padahal awalnya mungkin ini ada yang hanya sekedar pengen coba-coba terus hari ini terjebak, atau mungkin ada yang awalnya hanya menjadi korban penipuan dan akhirnya terjebak. Dan hari ini kita pengen bahas sampai yang sudah kecanduan aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini ayo sama-sama kita periksa dulu kepala kita, isinya otaknya itu sudah rusak atau belum. Apakah kita sudah termasuk dalam kategori kecanduan dari aplikasi pinjaman uang online, atau kita hanya sekedar penikmat, atau mungkin kita hanya sebagai korban. Ya, jadi buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan semua notifikasi video-video terbaru dari channel kita secara gratis. Dan mohon bantuannya juga untuk teman-teman yang mungkin belum menekan tombol subscribe di channel kita yang satu lagi, yaitu adalah channel Duo Silver. Mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe-nya di situ. Dan satu lagi channel cadangan kita itu ada Warung Pinjol. Mohon dibantu subscribe juga teman-teman. Mudah-mudahan semua kebaikan teman-teman nantinya akan digantikan dengan limpahan rahmat dan rezeki yang lebih banyak lagi. Dan mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari semua permasalahan yang hari ini sedang sama-sama kita hadapi. Oke, akar permasalahan aplikasi pinjaman uang online itu saat ini beragam ya. Ada yang hanya sekedar coba-coba lalu menjadi terjebak, ada yang memang karena kebutuhan hidup, ada yang memang karena cuman buat gaya hidup, ada juga yang memang karena imbas dari jebakan phishing ya, atau pengiriman link yang tidak sengaja diklik. Dan hari ini banyak korban pemerasan atau mungkin korban penipuan, kawan-kawan yang nggak pinjem malah hari ini dituntut untuk mengembalikan uang beserta dengan bunga-bunga yang telah katanya disepakati di aplikasi. Padahal teman-teman banyak mengaku tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman. Dan hari ini ancaman untuk kawan-kawan yang tidak mengembalikan uang dengan bunganya tersebut diancam akan disebar data. Jadi kita pengen ngasih tahu untuk kawan-kawan yang tidak menerima uang, itu yang pertama, dan yang tidak melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut dan hari ini ditagih karena katanya disuruh bayar beserta dengan bunga-bunganya, dan hari ini diancam untuk sebar data. Bahkan hari ini banyak juga teman-teman kita itu yang karena udah ketakutan, udah panik karena mungkin diancam buat sebar data, malah melakukan pembayaran. Jadi fix ini penipuan. Kita tidak terima uangnya, kita tidak pernah ajukan, malah hari ini ditagih. Jadi solusinya cuekin, blokir. Dan jika seandainya sebar data itu terjadi, kalian tinggal konfirmasi satu persatu untuk kawan-kawan yang mendapatkan data kita ketika disebar nanti. Jadi kalau seandainya kawan-kawan itu melakukan pembayaran, ini sama dengan kita itu memelihara mereka ya. Jadi kalau nggak kita bayar, kita cuekin, kita nggak usah panik, nggak usah takut, maka mereka akan pusing karena cara mereka ini sudah dianggap tidak berhasil lagi. Dan yang masih menjadi pertanyaan itu, mereka itu dapat datanya dari mana ya? Dan satu lagi aku pengen mengingatkan buat kawan-kawan, jangan sembarangan mengklik link yang dikirimkan oleh siapapun. Baik itu dari WhatsApp, dari SMS, dari Instagram, dari Facebook, itu jangan ya. Karena itu bisa saja jebakan yang mereka kirimkan sehingga mereka mengetahui semua data-data yang ada di Android kita. Ya, itu namanya phishing dan jangan diklik. Apapun hari ini yang kalian tidak kenal, yang kalian anggap tidak penting, apalagi bentuknya penawaran-penawaran hadiah, bentuknya penawaran-penawaran pinjaman uang online dengan bunga yang murah,
dengan limit yang tinggi, jangan sembarangan diklik ya. Bisa saja itu phishing atau bentuk penipuan yang mereka kirimkan melalui dalam bentuk link ya. Oke, itu yang pertama. Dan sekarang kita pengen membahas secara medis ya. Jadi di sini untuk kawan-kawan yang hari ini sedang terjebak di banyak aplikasi pinjaman uang online itu sebenarnya udah kecanduan atau belum sih ya? Atau memang mungkin hanya sebatas karena kebutuhan ya? Atau mungkin yang hari ini gali lubang tutup lubang, yang awalnya hanya pinjam di satu aplikasi atau dua aplikasi terus belum mampu membayar dan akhirnya ujung-ujungnya pinjam lagi di aplikasi-aplikasi yang lain. Niatnya mau menyelesaikan masalah malah nambah masalah baru. Ya, jadi judulnya hari ini ada Debt and Money Addiction. Ya, jadi menurut Dokter Ana ini dia spesialis neurologi. Debt addiction alias ketergantungan akan utang merupakan satu penyakit mental. Dan hari ini kawan-kawan itu udah double ya penyakitnya. Yang pertama ketergantungan buat minjol lagi, dan yang kedua itu gangguan jiwa ringan karena sering diteror ya. Sehingga hari ini kawan-kawan itu tidak lagi merasakan nyaman ya, tidak bisa lagi berpikir secara positif, selalu dihantui rasa takut ya, cemas, ansietas ya, dan kawan-kawan ada yang sedikit-sedikit merasa panik ya. Jadi hari ini ada dua ya. Yang pertama itu kecanduan, yang kedua itu gangguan jiwa ringan, efek dari aplikasi pinjaman uang online ini. Untuk yang kecanduan katanya salah satu pemicunya itu adalah utang ya. Jadi kita tidak akan mampu lagi untuk berpikir secara positif kalau orang yang sudah kecanduan ini, apapun ceritanya dia memang mesti pinjam, dia memang harus dapat pinjaman walaupun sebenarnya dia nggak ngerti ini uang mau dibuat apa sebenarnya. Walaupun sebenarnya tidak ada kebutuhan yang benar-benar jelas sehingga kita mendorong kita untuk melakukan pengajuan pinjaman. Itu sudah salah satu termasuk kepada kecanduan ya, atau bagian dari masalah saraf juga itu. Dan katanya orang-orang yang sudah terpapar penyakit ini otaknya baru merasa nyaman saat memiliki hutang. Jadi kalau kita udah ngutang baru seperti ada doping ya, dapat ketenangan. Dan hari ini secara nggak langsung untuk kawan-kawan yang udah terjebak di aplikasi pinjaman uang online, secara tak langsung juga debt collection atau debt collector aplikasi pinjaman uang online itu ketika kalian tuh telat bayar, mereka akan mengusulkan kalian, menyarankan kalian, menyuruh kalian untuk minjol lagi di aplikasi yang lain. Jadi jangan mau. Itu salah satu strategi mereka untuk mengganggu saraf dan kejiwaan kita ternyata. Ya, itu menurut Dokter Ana. Dan katanya secara awam dapat dikatakan bahwa otaknya sakit ya. Jadi ternyata otak kita ini sakit. Berarti otak kita udah sakit, jiwa kita juga udah terkena gangguan. Wah, tinggal nunggu matinya doang nih. Ya, inilah bahayanya dari pinjol ini. Di sini mereka mengatakan secara awam dapat dikatakan bahwa otaknya sakit. Sedangkan secara medis yang terjadi adalah koordinasi antara sel neuron atau sel otak akan rusak atau hilang, terutama di bagian depan otak, dahi ya. Jadi katanya kalau orang yang udah terlibat pinjol itu nanti otaknya gini nih. Di sini ya kata buku tuh ya. Dan gua nyambung sih, itu masuk logika. Sehingga orang yang mengalami debt addiction tidak akan bisa berpikir secara logis lagi. Makanya untuk kawan-kawan yang hari ini sudah terjebak di banyak aplikasi pinjaman uang online itu, hari ini udah banyak ini ya. Lain lagi ditakut-takutin sama disk collectionnya, disk collectornya, ditambah lagi udah mulai kecanduan buat minjol terus, terakhir ya gangguan saraf. Dalam pikirannya hanya untuk menyelesaikan utang ya dengan ngutang lagi katanya. Nah ini tadi ya, kebanyakan dari hari ini teman kita tuh di awal ya, karena dari awal video kita udah bilang jangan lagi
minjol di tempat yang lain dengan harapan bisa menyelesaikan permasalahan. Itu malah menambah masalah baru dan yang ujung-ujungnya akan menjadi bumerang buat kita, ya. Bahkan setiap persoalan yang dihadapi selalu akan diselesaikan dengan berhutang katanya. Termasuk untuk melunasi utang-utang itu sendiri. Jadi jika otak menyelesaikan suatu masalah walau dengan membuat masalah baru, maka otak seolah-olah merasa nyaman. Seperti ada doping yang kita bilang seperti tadi. Jadi kita memang harus bisa melepaskan satu persatu permasalahan kita hari ini. Dan untuk kawan-kawan, saya yakin belum banyak yang kecanduan, tapi saat ini sudah mengalami gangguan jiwa ringan. Hidupnya nggak nyaman, istirahatnya juga nggak bisa betul-betul bed rest ya. Terus pemikirannya juga kacau, pekerjaannya kacau. Untuk yang ibu-ibu rumah tangga ini sudah pasti berpengaruh lah ke rumah ya. Apalagi untuk teman-teman yang hari ini sedang tidak lagi bekerja ya, tidak menerima pekerjaan, ini bakal juga cukup berpengaruh. Jadi di setiap video kita tuh kita pengen ngasih tahu ke kalian tuh agar untuk tetap tidak panik ya. Berpikir positif dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dan orang-orang yang kita sayangi. Pesan ini bolak-balik kita sampaikan supaya jangan lagi ada yang menjadi korban hanya karena gara-gara pinjaman uang online. Jadi hari ini kita udah bahas, ternyata kalian coba periksa diri kalian hari ini, kalian itu sudah kecanduan atau belum? Kalau yang gangguan jiwa ringan, kita yakin 70% hari ini kawan-kawan yang depresi dan stres itu sudah mengalami gangguan jiwa ringan. Jadi efek dari serangan mereka itu memang benar-benar membuat orang lain kacau ya. Karena hari ini setiap orang itu punya tingkat ketahanan stresnya berbeda-beda. Ya apalagi untuk yang perempuan yang mungkin hari ini sedang diuber-uber, apalagi yang udah dipitnah, digambar foto-foto porno ya, diedit-edit dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas ya. Dan cara kerja mereka memang seperti itu. Itu yang harus pertama sekali yang harus kalian ketahui. Jadi nanti kalian gak usah bingung-bingung lagi. Dan hari ini untuk kawan-kawan yang sudah disebar data itu gak perlu merasa malu ya. Malu itu belakangan, nomor 5001 atau 10.001, nomor yang paling terakhir. Kenapa seperti itu? Kalau hari ini kalian masih merasa malu, itu jauh lebih baik ketimbang kalian harus terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjaman uang online itu. Masalah malu, tugas kalian hanya satu, berbenahlah terus dan jadilah yang lebih baik lagi. Masalah malu itu paling lama 1 minggu atau mungkin 10 hari juga bakal hilang. Apalagi nanti kalian bisa membungkus diri kita ya dengan yang lebih fresh, dengan tampilan yang lebih bagus lagi, dengan hasil yang lebih bagus lagi. Insya Allah semua rasa malu itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Itu tadi permasalahan yang pertama. Untuk yang nggak minjol jangan dibayar, stop, jangan dimanjain dan jangan lagi dipedulikan, cuekin aja. Jadi blokir saja semua nomor-nomor baru yang hari ini melakukan teror, intimidasi dan lain sebagainya. Jadi cukup jelas ya kawan-kawan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan dan limpahan rahmat serta rezeki sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.